Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Riza Project. Di video kali ini saya akan cek sound ya. Untuk hari ini kegiatannya cek sound dan juga ini ya, review sedikit sound miniatur, sound rumahan. Untuk ini milik saya sendiri ya. Nah, ini adalah sound rumahan milik saya sendiri yang mana sound sederhana, yang penting bisa bunyi dan juga bisa clear ya. Tapi bohong. Nah, pertama-tama yang akan kita review di sini, saya akan mereview speaker terlebih dahulu saja ya. Untuk speaker yang saya gunakan ya, apa saja speakernya. Yang pertama kita mulai dari yang bawah. Oke, yang bawah ini ada speaker merek ini ya, ini merek lama ya, ini merek jadul teman-teman, Advante ya, mereknya Advante. Ini saya dapatkan, bukan saya dapatkan ya, ini saya dikasih teman-teman ya, ini dikasih. Jadi ini tadinya punya orang, dikasih ke saya ya. Speaker aktif tapi enggak ini ya, ininya enggak fungsi, sudah enggak fungsi untuk tone control segala macam yang ada di dalam. Saya cuma mengambil speakernya saja. Ini menggunakan speaker 6 in double, mereknya Canon ya. Untuk speakernya mereknya Canon, plus satu tweeter ya, jadi ada tweeternya satu dan juga double 6 in. Sama yang bawahnya ini, karena ini sepasang ya, sepasang speaker aktif yang sama, jadi tidak ada bedanya lah. Untuk ini dan ini sama saja. Dan yang bagian atas ini, nah ini untuk subwoofernya. Kalau yang bawah ini dia subwoofer juga ya, tapi yang ini lebih woofer lagi yang ini teman-teman. Jadi kalau yang bawah sudah subwoofer, ini lebih ke woofernya lagi ya. Nah, ini saya menggunakan 5 inch. Ini 5 inch speaker ya, kayak gini ya, speaker dari rongsokan juga, saya ambil dari rongsok ini ya. Waktu itu dapat kayak gini, lumayan lah. Untuk twitternya ini saya nggak pakai ya teman-teman ya. Sebenarnya ini twitternya masih aman, tapi nggak saya pakai karena saya hanya ambil nada low-nya saja di sini ya, atau nada bassnya. Dan yang atasnya lagi nih speaker aktif lagi ya. Jadi kebanyakan di sini adalah speaker aktif ya, mayoritasnya bekas-bekas speaker aktif. Ini saya pakai lagi di sini ada Centronic. Ini aktif speaker, boxnya masih asli ya, dan speakernya juga masih asli. Ini pakainya speaker Curvo ya, mereknya Curvo kalau nggak salah, 6 in juga. Ini ya, dua buah ini speaker ya. Ini untuk twitternya juga sama, twitter biasa lah ya, twitter murah. Di sini ada lampu ini untuk lampu RGB nih ya, nanti ngikutin bass ceritanya. Sama kayak yang di bawah ini juga ada lampu RGB lagi ya, tapi yang ini nggak nyala teman-teman. Ini dia nyalanya kalau pakai power besar ya, kalau saya ini pakainya power rumahan, jadi nggak bisa nyala. Entah kenapa, mungkin nggak kuat ya, mungkin karena strumnya kecil akhirnya nggak kuat untuk ngangkat lampu. Strumnya sudah kepake di speaker double 6 ini mungkin. Untuk speakernya nih saya susun secara paralel, jadi satu speaker itu potensinya 6 ohm. Artinya kalau jika di paralel ini menggunakan 3 ohm ya, main 3 ohm dalam satu channel. Nanti saya kasih lihat untuk power yang saya gunakan. Yang paling atas ini juga ada lagi nih speaker kecil lagi, ini 5 inch juga. Ini baru buat kemarin-kemarin ya, ini belum lama teman-teman, ini masih baru. Ini speaker 5 inch mereknya L Sound. Ini untuk middle ya teman-teman ya, middlenya di sini. Boxnya terbuat dari kardus. Nggak ada modal buat bikin box, akhirnya kardus pun jadi sasaran ya, tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya bisa clear ya. Untuk yang bawah ini juga, ini middle juga, ini middle dan high ya, jadi dia ada middlenya dan ada high-nya juga di sini, tapi low-nya masih tetap masuk sih. Kalau yang bawah ini yang bener-bener low itu yang bawah ini ya, karena ini ceritanya buat subwoofer, yang ini untuk middle ya, untuk yang ke atas ini untuk middle. Nah, seperti ini untuk instalasi di belakangnya, sangat mantap sekali bukan. Di sini ada kabel-kabelnya, ini belum pakai speaker ya teman-teman ya, belum ada jack apapun. Ini masih langsung kabel keluar gitu ya, seperti ini. Ini juga langsung keluar. Ini juga sama nih, kabelnya langsung keluar semua nih. Pokoknya belum ada modal buat beli speaker teman-teman. Dan ini pengkabelannya sangat ruwet sekali teman-teman. Wadah,
pokoknya udah kayak kapal pecah teman-teman, mantap sekali bukan. Kita nggak fokus di kabel-kabel ini karena pasti lama fokusnya ya. Nah kita ke ini adalah operator yang saya gunakan. Nah ini dia. Untuk raknya ini sendiri, ini saya bikin sendiri ya, menggunakan kayu lempeng teman-teman ya, tapi oke sih, cukup kokoh juga. Nah di sini ada kotak besar ini apa sih ini? Nah ini namanya adapter teman-teman. Jadi karena ampli power saya ini kecil-kecil, ini saya buatkan adapter. Ini saya pakai trafo 5 ampere kecil ya, CT. Saya pakai 12 volt ya untuk mengangkat ampli yang atas ini ya, untuk left pin ya. Untuk yang bawah ini dia sudah ada trafo internalnya, jadi nggak perlu dikasih adapter lagi karena dia sudah tertanam trafo sendiri di dalam. Kalau yang atas ini belum, yang ini, jadi harus butuh ini adapter. Ini 12 volt 5 ampere ya, 5 ampernya 5 ampere kecil ya, bukan 5 ampere murni. Jadi tentu saja berbeda ya hasilnya dengan 5 ampere yang murni. Di sana itu ada kipas ya untuk pendingin ruangan ya, pendingin ininya, ruangan ini, area mesin ya. Di atasnya ada mixer mini. Kita lihat dari depan yuk. Oke, kita lihat dari depan. Nah seperti ini penampilannya jika dipandang dari depan ya. Ini ada mixernya saya pakai Soundcard V8 atau V8 lah ya. Lalu powernya saya pakai 2 set ya. Ini dia, ini yang waktu itu kita bahas ya, lift pin ya, LP838. Ini untuk subwoofernya sekedar pemberitahuan saja ya. Ini subwoofernya aktif teman-teman ya. Kalau sebelumnya kan subwoofernya saya nggak pakai, ini sudah bisa aktif karena saya sudah solder di bagian belakang. Saya akan tunjukkan ya. Jadi ini sudah saya solder di belakang sini. Nah ini, jadi di belakang ini sudah ada kabel ini 2 ini ya, yang hitam-hitam ini. Nah ini dia menuju ke super bass ya. Ini kan tadinya dia pakainya soket ya teman-teman ya, pakai konektor gitu. Karena konektornya nggak punya, karena ini juga ampli bukan saya beli ya, ini dikasih amplinya, ini ampli dikasih orang juga. Jadi akhirnya saya modif kayak gini ya. Ini kabelnya langsung menuju ke speaker yang tengah ini teman-teman. Jadi speaker yang tengah ini, nah yang ini ceritanya buat subwoofernya sih left pin ya. Nanti kalian bisa lihat di check soundnya, nanti saya akan videokan ya check soundnya, dan nanti hasilnya akan kelihatan di video check soundnya itu. Ini jadi untuk check sound kali ini agak sedikit berbeda ya, sudah ada subwoofernya. Kalau dulu kan waktu saya check sound pakai ampli ini, itu saya nggak pakai subwoofernya, tapi sekarang sudah bisa dipakai karena sudah saya modif. Kita kembali lagi ke depan. Di bagian depan yang atas ini dia angkat 3 speaker ya. Jadi yang atas ini menghandle 6 in double, yang itu ya tadi yang paling bawah ya, sepasang itu saya gunakan untuk middle-nya atau RL-nya. Lalu untuk subwoofernya saya pakai 5 in yang di atas tadi, yang di tengah-tengah itu. Nah itu ada 5 inch yang tadi saya sudah tunjukkan di depan ya. Lalu yang bawah ini dia untuk angkat 3 juga ya. 3 itu terdiri dari yang itu di atas itu, yang Centronic tadi itu, yang box warna biru. Nah itu dia masuknya ke sini. Dan yang paling atas yang itu, yang pakai kardus itu juga masuknya ke power yang bawah ini. Jadi satu power angkat 3 speaker gitu ya. Nah bagian bawah ini ada lagi sebuah DVD player, tapi DVD playernya ini sudah nggak fungsi teman-teman ya. Ini cuma saya fungsikan casingnya saja untuk saya merakit ini ya, MP3 Bluetooth. Karena DVD-nya ini yang rusak impactnya teman-teman. Kalau impactnya yang rusak itu sudah nggak bisa diperbaiki ya, sangat susah untuk memperbaiki si impactnya. Daripada nggak kepake lalu dibuang lagi, mending dijadikan barang unik ya, barang seperti ini. Jadi ini saya sudah bikin lubang sedemikian rupa sehingga ini bisa muat masuk ke dalam, dan sudah saya tempelkan dengan lem ya. Ini udah kokoh lah, kuat. Dan ini juga sedang posisi memutar musik dari flash disk ya. Nanti kita juga cek sound. Nah ini untuk penginstalasi kelistrikannya pakai seperti ini ya, roll standar saja. Kabelnya ini juga menurut saya kabel standar lah ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, tapi biasa aja. Ini juga ya nih, ini ada saklarnya. Oke gitu aja ya, mungkin untuk reviewnya segini karena kita lihat secara keseluruhan ya. Jadi tampilan dari atasnya kayak gini. Nah soundnya seperti ini kira-kira penampilannya ya. Nah ini ya penataan saya itu seperti ini. Ini biasanya kalau saya live di mana saja pasti seperti ini penataannya.
nggak cuma di rumah teman-teman, saya juga sering cek sound di luar, tapi kebetulan saat saya cek sound di luar itu jarang saya videokan ya. Mungkin nanti saat saya cek sound di luar lagi saya mungkin akan videokan untuk kenang-kenangan kalau saya pernah buat kayak gini, semacam alat-alat sound system yang cukup lumayan sih, hasil bunyinya juga mantap, udah bagus. Cuma ini mungkin boxnya ini harusnya lebih bagus lagi teman-teman. Saya sih pinginnya diganti semua sih boxnya pakai yang box model balap gitu ya, model-model seperti inilah. Ini kan modelnya kayak ini tuh saya menirukan mini scoop teman-teman. Ini ceritanya niruin mini scoop, tapi entah ini mini scoop KW kayaknya nih, nggak mirip sama sekali, tapi minimal lubangnya ini udah agak-agak mirip lah. Nanti juga saya pinginnya buat box lagi dari kardus, yaitu box model planar ya, tapi nantilah kita lihat nanti saja. Kalau bisa ya nanti saya akan buatkan untuk box model planar juga sama-sama menggunakan 5 inch kayak gini. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.